Halo, selamat pagi semuanya. Kita akan melanjutkan dengan video yang sekarang ini, yaitu merasionalkan bentuk akar, yang juga merupakan bagian dari bab pertama di kelas 9, yaitu perpangkatan dan bentuk akar. Oke, kita akan langsung masuk. Kita akan mengulang kembali bentuk akar itu yang seperti apa yang dimaksud. Oke, bentuk akar dalam matematika itu merupakan suatu operasi aljabar yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah bilangan. Dan bentuk akar ini merupakan bentuk lain dari bilangan berpangkat. Kalau yang kemarin di video yang sebelumnya kita sudah belajar pangkat pecahan yang ternyata bisa diubah ke bentuk akar, maka sama seperti ini. Jadi bentuk akar itu menyatakan bentuk lain dari bentuk bilangan perpangkatan. Kemudian apa sih bentuk akar itu? Nah, akar itu adalah suatu bilangan yang hasilnya tidak rasional atau irasional. Yang tidak rasional itu maksudnya seperti apa? Yang tidak bisa kita ubah menjadi bentuk pecahan A per B. Dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B bukan sama dengan 0. Jadi misalkan kalau kita cari di kalkulator ya, akar 2. Itu kan 1,41 berapa terus tidak akan berhenti. Nah, angka yang seperti ini dinamakan bilangan irasional atau akar 6 atau akar 7. Misalkan kita coba akar 7 sama dengan masih keluarnya 2, berapa dan seterusnya. Itu dinamakan bilangan irasional. Oke. Ada 3 macam sifat bentuk akar yang sudah kita pelajari di video yang sebelumnya. Yang pertama, akar A kuadrat bisa kita keluarkan menjadi A. Kenapa? Karena akar di situ adalah pangkat setengah, betul ya? Masih ingat ya? Jadi A pangkat 2, pangkat setengah. Oke. Kalau saya coba bantu dengan tulisan, oke, karena kalau di sini bisa kita rubah menjadi A pangkat 2 pangkat setengah. Oke. Nah, itu bisa kita ubah menjadi, kalau pangkat dipangkatkan bagaimana kemarin? Diginikan kan? Nah, maka menjadi 2. Kok A? Sorry. A, maka menjadi A. Nah, gini kan? Oke. Kemudian yang kedua. Oke, kemudian yang kedua. Akar A kali B itu bisa kita pisahkan menjadi akar A kali akar B. Hanya dalam bentuk perkalian ya atau pembagian. Jadi misalkan akar 24, ini kan kita sudah belajar yang kemarin menyederhanakan bentuk akar. Betul ya? Ini bisa kita ubah menjadi 4 kali 6. Bisa kita ubah menjadi akar 4 kali akar 6. Nah, karena akar 4 bisa kita keluarkan, akar 6 tidak bisa, maka menjadi seperti ini. Gitu kan, yang kemarin. Oke. Nah, kita akan masuk ke sifat yang ketiga. Nah, ini sama seperti yang saya beritahukan tadi. Kalau bentuknya pecahan. Nah, misalkan kita punya akar 5 per 2. Itu bisa kita pecah menjadi akar 5 per akar 2. Nah, di materi ini kita akan belajar yang model seperti ini. Oke, model yang seperti ini. Bagaimana nanti? Oke, mari kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, mengapa kok merasionalkan? Kenapa sih harus kita rasionalkan? Untuk memudahkan penggunaan bentuk akar. Jadi bentuk akar harus ditulis dalam bentuk yang paling sederhana. Cirinya, yang pertama, tidak ada bentuk akar pada penyebut. Jadi seperti yang tadi itu tidak boleh. Jadi seperti yang tadi itu, misalkan tadi ada akar 5 per akar 2. Nah, ini dianggap belum selesai.
masih harus disederhanakan lagi. Tidak boleh hasil akhirnya matematika itu seperti ini, masih dalam bentuk akar di penyebutnya, itu dianggap belum selesai. Oke, kemudian yang kedua, tidak ada bentuk pecahan dalam akar. Nah, sama seperti ini tadi. Jadi tidak boleh hasilnya adalah akar 6/7, belum selesai. Harus diuraikan lagi. Oke, kemudian yang berikutnya, tidak memuat faktor yang pangkatnya lebih besar dari akarnya. Nah, contohnya adalah begini. Misalkan kita punya akar 3/5. Nah, kita lihat, kalau akar tanpa angka ini berapa kemarin? 2, bukan? Ini kan? Nah, ini tidak boleh dianggap belum selesai. Bukan tidak boleh, tapi belum selesai, belum sederhana. Kenapa? Karena kalau kita buat sebagai pangkat pecahan, itu kan seperti ini. Nah, kita sudah belajar dari SD ya, bahwa kalau pecahan pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka harus dibuat pangkat pecahan campuran. Maka harus dibuat pecahan campuran. Nah, juga seperti itu. Ini 2,5 ya. Nah, berarti kalau kita ubah ke bentuk akar, maka dia akan menjadi 3/2, kan bilang bulatnya 2. Terus pangkat setengah. Nah, ini bentuk sederhana. Oke. Kita akan lanjut. Kita masuk ke contoh soal untuk merasionalkan. Oke. Yang pertama, nah kalau ada akar di bawah dan dia sendirian seperti ini, maka tinggal dikalikan akar 2/2. Kenapa kok akar 2/2? Biar kalau akar kali akar kan hilang tuh akarnya, ya kan? Sama kayak yang pertama kita tadi. Jadi begini, akar 2 kali akar 2 itu kan sama dengan akar 4. Akar 4 berapa? 2. Nah, jadi akarnya hilang kan? Maka harus dikalikan sama akar angka itu sendiri. Nah, berarti kan angka ini mengada-ada nih. Kita adakan sendiri. Supaya tidak dianggap ngawur, maka harus sama atas bawah. Karena akar 2/2 ini sama dengan 1. Jeleknya sama dengan 1. Oke. Jadi atas bawah harus sama. Oke, kita lanjutkan. Nah, maka menjadi akar 2/2. Ini kok betul, atau mau kita sederhanakan seperti juga betul. Jadi bentuk ini sama ini itu sama. Jadi mau ditulis yang seperti ini juga boleh, seperti ini juga boleh. Oke, bentuknya sama. Oke, kita lanjut ya. Nah, secara sama, saya hapus dulu. Nah, secara sama, kalau bawahnya akar 5, kalikan dengan akar 5/5. Dia namanya apa ini? Ini namanya akar 5/5 ini, atau akar 2/2 nih, namanya sekawan. Jadi kalau dibilang kalikan sama sekawannya, itu sekawannya. Oke, hasilnya sama seperti tadi ya. Oke, berikutnya. Nah, ini tadi penjelasan saya. Mengubah bentuk akar di bagian penyebut dengan cara mengkalikan pembilang dan penyebut dengan akar yang sekawan, yang sama. Oke, jadi pecahan bentuk A per akar B, sekawannya adalah akar B per akar B. Sehingga kalau dikalikan menjadi seperti ini.
Oke. Ngerti ya? Kita akan lanjut. Contoh soal yang berikutnya. Nah, sekarang kalau di bagian penyebut bukan cuma akar saja, tetapi ada angka lain di situ. Nah, kalau ada angka lain seperti ini yang dipisahkan oleh penjumlahan atau pengurangan, maka sekawannya bentuknya seperti ini. Kalau ini negatif, ini positif. Otomatis ini sama ya, sekawan ya. Tapi kalau di sini negatif, di sini positif. Kalau di sini positif, di sini negatif. Kenapa? Kenapa kok seperti itu? Nah, sekarang masih ingatkah kalian dengan perkalian A ditambah B kali A dikurangi B? Coba kita kalikan. 4 langkah ya. Langkah pertama, A kuadrat. Langkah kedua, min A kali B. Langkah ketiga, langkah ketiga, B kali A, AB ya, saya balik ya. Langkah keempat, min B kuadrat. Coba kita hitung. Negatif AB ditambah AB, bagaimana? Dia akan hilang. Oke, maka dia menjadi A kuadrat dikurangi B kuadrat. Ingat, bentuk akar pangkat 2, kalau dikuadratkan maka akarnya hilang. Berarti tujuan kita terpenuhi, menghilangkan bentuk akar di penyebut. Oke, jadi dasarnya sekawannya ini adalah ini tadi. Dari perkalian yang angka sama beda tanda. Oke, berarti yang bawah tinggal, karena ini kan A kuadrat dikurangi B kuadrat, tengahnya tidak usah dihitung lagi. Maka tinggal 3 kali 3, 3 kuadrat, dikurangi akar 5 kali akar 5 kuadrat atau sama dengan 5. Oke, maka dihitung seperti itu. Oke, silakan dilihat terlebih dahulu. Oke, nah ini coba dilihat angka yang atas. Jangan terburu-buru mengkalikan 4 kali 3, 4 kali akar 5. Biarkan seperti ini dulu. Kenapa? Karena siapa tahu bisa dicoret dengan yang bawah. Oke. Oke. Nah, saya hapus dulu. Baik. Nah, sama juga seperti ini. Kalau akarnya di depan gimana? Sama. Sekawannya tetap sama. Hanya beda tanda. Oke. Tinggal atas kalikan atas. Nah, ini saya kalikan langsung. Kalau nggak dikalikan langsung juga nggak apa-apa. Jadi akar 2 kali akar 2 itu 2. Akar 2 kali 4 itu min 4 akar 2. Yang bawah tinggal akar 2 kuadrat itu 2. Dikurangi 4 kuadrat itu 16. Maka jadi seperti ini. Nah, coba kita lihat. Dari yang baris ketiga menjadi baris keempat. Kok bisa? Kalau ini bisa kita uraikan sebagai gini. 2 per negatif 14 dikurangi 4 akar 2 per negatif 14. Berarti ini kan masing-masing bisa dibagi 2. Ya kan? Ini juga bisa dibagi 2. Nah, kalau kita jadikan 1 menjadi 1 dikurangi 2 akar 2 per negatif 7. Negatifnya saya pindah ke samping. Oke, jadi yang seperti ini pun masih dianggap belum sederhana. Sederhanakan lagi. Kalau kiri sama kanan bisa dibagi dengan angka yang sama, maka bagilah dengan angka yang sama. Oke, berarti kesimpulannya adalah pecahan bentuk A per B tambah atau kurang dengan akar J, tergantung soalnya ya, plus atau minusnya. Maka akan sekawannya adalah, nah kayak tadi, kalau bentuk yang di bawah ini adalah positif soalnya,
maka sekawannya adalah negatif. Kalau dia negatif, maka sekawannya adalah positif. Jadi kebalikannya sekawannya ya. Maka kurang besar dikit. Oke, ini hasilnya yang tadi. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Nah, sekarang kalau akarnya di dua tempat, bagaimana? Sama kayak tadi. Anggaplah ini sama angkanya kayak tadi, kan tengahnya dipisahkan oleh tanda tambah atau kurang. Maka sekawannya angka sama, tanda beda. Kalau ini negatif, ini positif. Oke. Yang atas kita kalikan, jangan dikalikan dulu, biarkan di dalam kurung. Kenapa? Siapa tahu bisa dibagi. 4 dibagi 2 adalah 2. Ya. 4 dibagi min 2 adalah negatif 2. Tinggal negatif 2 kali 3 adalah negatif 6. Negatif 2 kali akar 5 adalah negatif 2 akar 5. Oke, lanjut. Sekarang kalau yang atas juga ada akarnya, ya enggak masalah. Yang penting kan bawahnya hilang akarnya. Ya kan? Ini tinggal 4 akar 2 kali akar 3, 4 akar 2 kali akar 6. Nah, ini tidak ada temannya apa namanya? Tidak ada pembaginya dengan bawah karena bawahnya adalah negatif 3. Ya. Jangan lupa kalau akar 2 kali akar 3 sama dengan akar 6. Akar 2 kali akar 6 kok bisa jadi akar 3? Nah, ini yang perlu saya jelaskan. Oke, mari kita lihat. Ini kalau kita hitung adalah 4 akar 6 dikurangi 4 akar 12 dibagi negatif 3. Oke, negatif saya taruh di samping. 4 akar 6 dikurangi. Nah, kalian kan sudah diajari menyederhanakan pecahan nih. Ya kan? Ini berapa? Ini kan 4 kali 3. Oke, 4 akar 6 dikurangi. Akar 4 berapa? 2 kan? Kamu kalikan sama depan, jadi 8 akar 3 per 3. Ini yang paling sederhana. Oke. Kita masuk ke kesimpulannya bahwa pecahan bentuk yang seperti ini sama kayak tadi. Oke, jadi ini kesimpulannya sama kayak tadi. Hanya di sini akarnya 2 double. Tadi akarnya cuma 1. Oke, sampai di sini saya rasa cukup sekian saya menjelaskan tentang merasionalkan bentuk akar. Jadi ingat, selama penghitungan apapun di materi manapun, kalau penyebutnya masih berupa bentuk akar, maka dianggap belum selesai menghitungnya. Harus disederhanakan lagi. Akarnya harus dirasionalkan lagi. Oke? Terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih sudah mencatat. Saya Mesinta dari SMP Vita Surabaya. Bye-bye. Thank you.